Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Selamat pagi teman-teman. Mari kita memulai ibadah kita. Ibadah kita dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat suara kita memuji dan memuliakan Dia, pilihanku. Dia Tuhan yang mulia yang turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Dia memberi keselamatan dan kesempatan. Kasih-Nya mengubahkan kita semua. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia mengampuni dan menyucikan dari segala yang salah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat. Dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu.
kebenaran-Mu adalah pilihanku. Saatnya kita bersama-sama datang pada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dengan kerendahan hati, mari bersama-sama kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami dapat beribadah meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, ampuni kami atas apa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan Yesus, kita juga harus mau belajar untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Benar banget, meskipun tidak gampang, tapi kita mau berproses. Nah, sekarang terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Berbunyi demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Juga terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-19. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, teruslah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Jangan memadamkan roh. Amin. Dalam masa pandemi ini, kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lagu ini akan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Mari kita bersorak memuji Dia. Nothing is impossible. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, but just you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I got your hair with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Yesus satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih firman Tuhan ini dapat kita terima dan kita renungkan, terlebih dapat kita lakukan. Mari kita pujikan Yesus yang kuandalkan. Kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita, dan jiwa kita haus menantikannya. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan, dan Dia satu-satunya yang kita andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali beribadah. Bahkan kami bersyukur Tuhan terus mau menyapa kami lewat firman-Mu. Berkati setiap kami, siap untuk mendengarkan, siap untuk belajar, kiranya Roh Kudus yang menguasai hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka dari Keluaran 17. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7.
Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau membahas satu tema, yaitu penyertaan yang menenteramkan hati. Terus saya jadi ingat, suatu kali saya mau masak nasi seperti biasa, ya. Pagi-pagi saya mau masak nasi, kemudian sudah dicuci, beras, segala macam, saya masukkan ke dalam rice cooker. Ya. Nah, kemudian setelah selesai itu, nggak lama suami saya mulai teriak-teriak, ya. Dia bilang, "Aduh, lapar nih, mau makan." Nah, maka dia pergi menuju rice cooker itu, kemudian dia mau ambil nasi, saudara. Nah, ketika dia buka rice cooker, dia ternyata zonk. Kenapa, saudara? Ternyata nasinya itu belum matang. Bahkan bukannya belum matang, tapi belum kemasak. Gara-gara ternyata saya itu lupa colokin listriknya, dan saya tidak atur ke mode masak. Terus kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata hari itu saya tidak fokus, ya. Banyak sekali pikiran di otak saya yang mengganggu, banyak sekali hal-hal yang harus saya pikirkan, membuat saya untuk mengerjakan hal-hal yang sesederhana itu pun tidak bisa maksimal. Saudara, seperti itu pula juga kalau kita punya pergumulan. Kita bisa nggak fokus, kita bisa nggak konsen, dan itu bisa mengganggu keseharian hidup kita. Nah, tentu kita setuju, saudara, bahwa pergumulan pasti dialami oleh semua orang. Entah itu fisik, mental, ataupun materi, ataupun relasi, bahkan masalah spiritual, dan banyak hal pergumulan lainnya, itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Namun sebagai orang Kristen, saudara, kita perlu melihat bagaimana cara kita melihat pergumulan tersebut. Apakah kita melihatnya dengan benar? Apa ya yang mau dinyatakan melalui pergumulan itu? Dan apa hubungannya dengan tema kita hari ini, yaitu penyertaan yang menenteramkan hati. Saudara, ini penting sekali karena seringkali ketika kita dalam pergumulan, kita merasa bahwa hati kita itu tidak tentram karena kita merasa sepertinya Tuhan kok acuh ya. Tuhan kok kayaknya tidak menolong, Tuhan sepertinya tidak menyertai kehidupanku. Karena itu hari ini, saudara, kita sama-sama mau belajar kembali, diingatkan kembali dua hal penting mengenai pergumulan. Ada dua hal penting mengenai pergumulan yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, pergumulan itu bisa membuat hati kita termanipulasi. Saudara, namanya manipulasi itu bicara soal menipu, ya. Maka kalau pergumulan bisa membuat hati kita termanipulasi, maka pergumulan yang kita alami, kalau kita tidak melihat dengan hati yang benar, dengan cara pandang yang tepat, kita itu bisa tertipu
oleh pergumulan tersebut. Dan itu membuat hati kita tidak melihat apa yang benar, apa yang sesungguhnya mau dinyatakan. Karena kita termanipulasi. Nah, gimana caranya ya pergumulan itu bisa memanipulasi hati kita? Soalnya ada 3 cara pergumulan bisa memanipulasi hati kita. Cara yang pertama, pergumulan akan membuat seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, yang terutama. Teman-teman, ketika kita baca di pasal 17, saat itu Israel sedang baru keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan ketika dalam perjalanan itu, di ayat pertama dikatakan bahwa mereka berhenti di tempat persinggahan yang namanya Rafidim. Saudara, tempat persinggahan itu seperti rest area di zaman sekarang. Kalau misalnya kita keluar kota, ya suka ada rest area di tol-tol tertentu. Kemudian kita bisa istirahat, kita bisa ke toilet, ya. Rest area tuh biasanya lengkap ya, ada pom bensin, mobilnya juga bisa kita isi dengan bahan bakar supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Ada toilet tadi ya, ada kafe, restoran, minimarket. Pokoknya rest area itu diusahakan selengkap mungkin. Supaya buat kita yang beristirahat, yang namanya rest area, itu bisa nyaman. Semua terpenuhi. Tapi waktu kita baca, saudara, di ayat yang pertama, tempat persinggahan itu, rest area itu, yaitu Rafidim, di ayat 1 dikatakan, dicatat jelas sekali ya, saudara, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara, mereka berhenti di rest area, dan itu juga bukan kemauan mereka. Dikatakan itu sesuai titah Tuhan, berarti Tuhan yang nyuruh mereka berhenti di Rafidim. Bukan kemauan orang Israel. Tapi ketika mereka melakukan itu, mereka berhenti di Rafidim, ternyata yang didapati, gak ada air. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Tujuannya cuma satu, Tuhan ingin menguji hati orang Israel. Tuhan mau menguji kemana hati orang Israel itu berpaut, apakah kepada Tuhan atau kepada yang lain. Dan benar, saudara, ternyata kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, di ayat 2, itu langsung dijelaskan dengan jelas sekali. Apa yang Israel lakukan, saudara? Mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Saudara, kalau engkau baca di pasal sebelumnya, itu baru saja mereka mengalami mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat roti mana. Ketika mereka menjerit minta makan, Tuhan berikan roti mana itu. Mereka baru saja mendapatkan kejadian yang spektakuler di mana Tuhan mau mengajarkan melalui kejadian itu bahwa sumber dalam hidup mereka itu bukan soal yang fisik, entah itu roti, entah itu air, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada mereka bahwa sumber yang utama dalam hidup mereka itu Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, gak perlu khawatir. Kalau engkau punya aku, Tuhan, kamu gak perlu khawatir akan yang lain. Maka ketika mereka bertengkar, berteriak, meminta air, berkeluh, bersungut-sungut, saudara, saat itu bangsa Israel sedang lupa yang terutama dalam hidup mereka. Pergumulan itu membuat mereka lupa untuk mempercayai siapa yang utama di dalam hidup mereka. Sang sumber itu sendiri, yaitu Tuhan. Maka ternyata pergumulan bisa memanipulasi hati kita dengan kita melupakan siapa yang terutama di dalam hidup kita. Cara yang kedua, saudara, pergumulan itu juga bisa membuat kita salah mengambil tindakan. Kita salah mengambil langkah, membuat kita bertindak yang salah. Saudara, kita perhatikan di sana di mana orang Israel itu mulai bertengkar dengan pemimpin. Gara-gara nggak ada air, dia bertengkar dengan pemimpin, yaitu Musa. Bahkan ketika hasil pertengkaran itu, kalau teman-teman baca di ayat 4, itu langsung diperlihatkan bahwa Musa mulai bilang sama Tuhan, dikit lagi bangsa ini bakal lemparin aku dengan batu.
gara-gara persoalan tidak ada air ini. Saudara, menurut Imamat, ya, Imamat 24, kalau orang dilempari dengan batu itu merupakan salah satu bentuk hukuman mati bagi masyarakat Israel. Itu berarti gara-gara pergumulan tidak ada air itu, sedikit lagi bangsa Israel akan melakukan tindakan kekerasan kepada pemimpin mereka. Mereka akan melakukan tindakan yang tidak diduga-duga oleh orang-orang. Mereka rela sampai mau lempari Musa dengan batu gara-gara pergumulan tidak ada air. Saudara, pergumulan itu bisa membuat kita salah langkah. Kalau kita termanipulasi, langkah yang kita ambil itu bisa salah. Maka hati-hati ketika engkau memiliki pergumulan. Cara yang ketiga, bagaimana pergumulan bisa memanipulasi hati kita. Soalnya ternyata pergumulan bisa membuat kita gagal melihat atau mengingat penyertaan, pemeliharaan Tuhan di masa lalu dan di masa kini. Teman-teman perhatikan, saya dikatakan di ayat 3, ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang Israel lupa bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari Mesir, bahkan sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan tentu ini merupakan suatu cara pikir yang bodoh sekali ketika orang Israel merasa dan mereka berpikir bahwa mereka dibawa keluar oleh Tuhan yang dipimpin oleh Musa dan dibawa keluar menuju tanah Kanaan, itu tujuannya untuk membunuh mereka. Kan itu nggak mungkin, saudara. Tuhan bawa mereka keluar menuju tanah yang berkemenangan, tetapi pikiran mereka justru menganggap bahwa Tuhan melalui pimpinan Musa mau membawa mereka keluar dari sana untuk membunuh mereka gara-gara perihal tidak ada air. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana Musa menunjukkan, menyebut mereka ini, orang Israel ini sedang mencobai Tuhan. Orang Israel sedang menguji Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Dan ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita menghadapi pergumulan, kita harus menyikapinya dengan tepat. Kita harus berhati-hati, jangan sampai hati kita termanipulasi oleh pergumulan tersebut dan membuat kita melupakan apa yang terutama sehingga kita salah mengambil langkah dan kita pun gagal melihat bagaimana Tuhan selama ini menyertai. Maka ketika pergumulan itu datang, kita harus waspada, hati-hati. Teman-teman sekalian, mungkin kalau melihat gambar helikopter ini, bagi mereka para pecinta olahraga basket bisa mengenali ini helikopternya siapa, dari ikonnya, dari logonya itu sudah ciri khas sekali. Ya, ini helikopter yang dipakai oleh Kobe Bryant waktu hari kematiannya, ya, saat terjadi kecelakaan itu. Saudara, ketika kecelakaan ini terjadi, kemudian para pakar penerbangan itu mulai menyelidiki kenapa hal ini sampai terjadi. Kemudian ketika mereka mencari tahu, dan sampailah ke sebuah kesimpulan bahwa kecelakaan ini bisa terjadi gara-gara kondisi cuaca pada hari itu. Apa yang terjadi, saudara? Cuaca hari itu, ramalan cuaca melaporkan bahwa awan cukup rendah, ya, kemudian langit gelap dan kabut tebal sehingga membuat kesulitan untuk melihat dengan jelas, yang membuat kecelakaan itu terjadi. Nah, saudara, kadang pergumulan kita seperti kabut yang tebal, langit yang gelap itu. Membuat kita tidak bisa melihat dengan jernih, membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga itu mengaburkan pandangan kita kepada apa yang seharusnya. Membuat hati kita itu dikuasai kekhawatiran, kita marah, kita punya rasa bersalah, bahkan kita iri hati karena pergumulan itu. Karena itu, teman-teman, ketika engkau punya pergumulan, hati-hati, jangan sampai engkau termanipulasi. Ingat yang pertama,
Hal penting pertama, pergumulan bisa memanipulasi hati kita. Maka hati-hati terhadap hatimu. Hal penting kedua, saudara, meski pergumulan itu bisa memanipulasi hati kita, ingat yang kedua, pergumulan tidak akan menghalangi bahwa Tuhan selalu menyertai. Saudara, ada 3 poin penting yang patut kita catat bicara soal penyertaan Tuhan dalam pergumulan kita. Yang pertama, sebab penyertaan Tuhan itu kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Kalian perhatikan di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Ini artinya Tuhan ingin memperlihatkan bukti kepada Israel dengan menyuruh Musa itu berjalan di depan, berarti jadi pemimpin, berarti menjadi contoh, supaya para tua-tua Israel, orang-orang yang dipercayai sama orang Israel ini, melihat langsung dengan jelas bahwa Tuhan mau memberikan suatu bukti kepada mereka bagaimana Tuhan akan pelihara bangsa ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Tuhan bilang kepada Musa, bawa tongkatmu yang kau dipakai untuk memukul sungai Nil. Kemudian nanti kalau kamu sampai di sana, kamu pukullah gunung batu. Maka di sana akan keluar mata air supaya bangsa itu bisa minum. Saudara, cara yang Allah pakai itu tidak seperti apa yang bangsa Israel pikirkan. Mereka mungkin berpikir kalau di sini nggak ada air, nggak tersedia, maka seharusnya Tuhan kirim kami ke tempat persinggahan yang lain, ke tempat yang pasti sudah ada airnya sudah tersedia. Tapi ternyata, saudara, yang Tuhan lakukan, cara ia memelihara, itu nggak seperti apa yang orang Israel inginkan. Tidak seperti bagaimana orang Israel berpikir. Tetapi Tuhan memelihara melalui cara tongkat dan gunung batu. Cara yang tidak diduga-duga, cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Saudara, ketika engkau punya pergumulan, mungkin memang tidak berjalan sesuai dengan jalan keluarnya kita. Tetapi mungkin Tuhan menolong kita melalui tongkat dan juga gunung batu yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menyertai. Poin yang kedua, penyertaannya ditandai dalam kehadirannya di dalam pergumulan kita. Saudara, di ayat 6 itu dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Itu berarti Allah sendiri yang akan hadir, yang akan memimpin berdiri di depan bangsa itu. Itu Allah mau menunjukkan bahwa aku nih hadir bersama-sama dengan engkau dalam masalahmu. Aku ini bukan Allah yang jauh, yang cuma ngamatin dari jauh. Oh iya, bangsaku susah ya. Enggak. Saudara, Allah itu Allah yang hadir, ada di tengah-tengah umatnya, ada di dalam hidup kita. Ketika engkau mengalami pergumulan, Allah itu ada hadir di sana. Dia menyertai kehidupanmu. Maka cari dan nantikanlah dia, saudara. Bukan yang lain. Poin ketiga. Penyertaannya dinyatakan dalam kuasanya. Saya perhatikan di ayat 6, di kalimat yang terakhir. Dikatakan seperti, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, kata demikian diperbuat Musa, itu berarti Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itu berarti Tuhan menunjukkan bagaimana ia melakukan kuasanya di tengah orang Israel. Saudara, Tuhan menunjukkan bahwa penyertaannya ia tunjukkan melalui kuasanya. Ia berkuasa, ia bisa melakukan apapun dalam kehidupanmu yang sepertinya nampaknya tidak masuk akal. Kalau teman-teman ingat dalam perjanjian baru, di mana ada mujizat ya, yang paling terkenal, biasa anak sekolah minggu hafal tuh, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizatnya, itu jadi melimpah ruah, memberi makan banyak orang, bahkan tersisa dengan sebegitu banyaknya.
Karena itu teman-teman, kalau kita baca satu perikop ini, ditutup dengan sebuah rangkuman di ayat 7. Dikatakan dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kesimpulan ini menjadi sebuah penegas bahwa masalah utama dari orang Israel itu bukan soal urusan perut, bukan soal air, bukan soal roti, bukan soal yang lain-lain, tetapi hanya satu, saudara. Ini urusan iman, di mana mereka meragukan keberadaan Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, hadir bersama dengan mereka. Teman-teman, setelah kita membaca cerita ini, apapun pergumulan kita, jangan pernah kita meragukan Allah, meragukan kehadirannya, meragukan Dia dalam hidup kita. Karena ingat, pergumulan kita, mau sesulit, sebesar, sebanyak apapun, tidak pernah bisa menghalangi bagaimana Allah tetap menyertai, memelihara hidup kita. Setelah saya menemukan sebuah fun fact, fakta menarik tentang seekor lebah. Ternyata seekor lebah, kalau dia jatuh ke dalam secangkir kopi, lebah itu tidak bisa pergi, terbang ketika mereka sudah masuk ke dalam secangkir kopi. Sebenarnya bagi hewan bersayap, kalau kena basah, itu kan bisa langsung terbang, saudara ya, langsung kabur dari tempat itu. Tapi ternyata didapati bahwa seekor lebah kalau dia sudah jatuh ke dalam segelas kopi, dia itu nggak bisa terbang pergi keluar. Karena yang dia lakukan sepanjang di dalam gelas kopi itu, dia hanya akan muterin saja sampai akhirnya dia mati sendiri di dalam gelas itu. Kenapa, saudara? Ternyata lebah itu tidak pernah melihat jalan keluar dari atas. Tapi mereka hanya akan melihat ke sekeliling, samping kanan kiri mereka saja, sehingga mereka nggak akan ketemu jalannya. Namanya gelas, saudara, nggak ada ujungnya, semuanya ketutup. Karena itu akhirnya, karena mereka tidak pernah melihat jalan keluar itu ada di atas, akhirnya mereka pun menemukan ajalnya di dalam gelas tersebut. Sudah seperti halnya lebah, kita pun sering lupa bahwa Tuhan ada di atas segalanya yang sanggup menolong memberikan jawaban bagi hidup kita. Tuhan pasti sanggup memberikan pertolongan bagi hidup kita. Tidak peduli seberat apapun itu, Tuhan pasti akan sanggup pelihara dan tolong kita, angkat kita dari keterpurukan tersebut. Tapi sayangnya kita itu juga kadang seperti lebah, saudara. Yang cari pertolongan sana-sini, kanan-kiri, bahkan mungkin pakai kekuatan sendiri, atau cari orang lain, atau mungkin kita pakai alternatif lain yang sebenarnya Tuhan tidak suka akan hal itu. Dan kita lupa untuk menengadahkan diri kita ke atas, kepada Allah yang bertahta itu. Kita lupa menengadahkan diri kita ke atas, kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Sehingga akhirnya pun kita buntu ketika kita mengalami pergumulan tersebut. Saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa pergumulan tidak menghalangi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, oleh karena itu jangan lagi kita dikuasai kekhawatiran, tetapi hati kita dikuasai dengan hati yang takut dan bersandar kepada Allah. Teman-teman sekalian, hari ini kita kembali diingatkan belajar sama-sama. Kehidupan sehari-hari itu pasti tidak pernah lepas dari kesulitan dan pergumulan. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami pergumulan. Tetapi ingat, ketika pergumulan itu datang, jangan sampai membuat kita tidak fokus. Karena kita harus ingat, agar hati kita tidak termanipulasi, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa pergumulan kami tidaklah mudah.
Bahkan kami merasa sepertinya pergumulan itu terus datang dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak sanggup untuk menjalani ini seorang diri. Mampukan kami, Tuhan. Tolong kami, supaya kami tidak termanipulasi. Kami tidak lupa apa yang utama dalam hidup kami. Kami tidak salah mengambil langkah. Bahkan kami tidak gagal untuk melihat bagaimana selama ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Tolong jaga hati kami untuk selalu melihat yang benar. Apa yang mau Tuhan ajarkan, apa yang mau Tuhan katakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai, Engkau selalu pelihara, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena itulah yang membuat hidup kami tentram di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Halo semuanya, untuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita di nomor rekening di bawah ini. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah, dan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa teman-teman, God bless you. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Papa. Oh.